halo semuanya. Om Swastiastu. Aku Ige Didoni Dharma Yoga, nomor absen 8 dari kelas 10 E2. Pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan beberapa materi tentang pasar tradisional dan pasar modern. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pasar? Secara singkat, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, pasar sendiri tidak terbentuk secara sendiri jika tidak ada syarat-syarat terbentuknya pasar. Syarat terbentuknya pasar yang pertama adanya penjualan pembeli, yang kedua adanya produk yang akan diperjualbelikan, yang ketiga adanya interaksi antara penjual dan pembeli, yang keempat terbentuknya kesepakatan harga, dan yang kelima adanya transaksi. Nah, selanjutnya ada pun kegiatan aku di salah satu pasar tradisional, yaitu Pasar Batu Bulan. Yuk ikuti keseruan aku di Pasar Batu Bulan. Pasar Batu Bulan. Pasar Batu Bulan adalah salah satu pasar yang terletak di Terminal Batu Bulan, Kecamatan Sukoharti, Gianyar, Bali. Pasar ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain menjual berbagai jenis kebutuhan rumah tangga seperti pakaian, perabotan, dan kebutuhan pokok. Pasar Batu Bulan sendiri merupakan salah satu jenis pasar monopolistik. Nah, pengertian pasar monopolistik adalah pasar yang terdapat banyak penjual dengan banyak jenis barang yang berbeda. Adapun ciri-ciri dari pasar monopolistik, yang pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan beragam. Yang kedua, barang yang dijual sangat beragam. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Yang keempat, persaingan produsen tidak berdasar pada harga saja. Yang kelima, diferensiasi produk. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pasar monopolistik. Kelebihannya yaitu pertama, menghasilkan barang yang berbeda, kedua, distribusi pendapatan masyarakat lebih merata, dan ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Selanjutnya, adapun kekurangan dari pasar monopolistik yaitu pertama, tingkat persaingan yang tinggi. Pasar Batu Bulan termasuk pasar konkret atau pasar nyata karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penjual dan pembeli saling bertemu. Yang kedua, barangnya bersifat nyata. Yang ketiga, pembayaran secara langsung. Dan yang keempat, barang bisa langsung dibawa pulang. Hai. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama salah satu penjual di Pasar Batu Bulan. Yuk kita tanya-tanya. Oke, Mas, dengan Mas siapa kalau boleh? Mas Heru. Mas Heru, baik. Kendalanya saat berjualan di sini itu apa aja, Mas? Ya kalau hujan gitu repot, kena hujan gitu. Nah, misalkan nih, kalau harga bahan pokok itu naik, apakah Mas akan mengurangi porsi atau menaikkan harga kalau boleh tahu? Ya mengurangi porsi aja dikit-dikit. Nah, kalau boleh tahu omset per hari ini berapa sih, Mas? 300, 250 bisa naik gitu. Nah, sejak kapan Mas jualan di Pasar Batu Bulan ini kalau boleh tahu? Ada 2,5 tahun dah. Baik, terima kasih ya Mas Heru ya. Oke. Jadi itu adalah sesi wawancara saya bersama salah satu pedagang di Batu Bulan. Sekian dan terima kasih. Kesempatan kali ini saya sudah bersama salah satu pembeli di Pasar Batu Bulan. Yuk kita tanya-tanya. Oke Ibu, saya mau nanya nih, apakah Pasar Batu Bulan ini sudah cukup memadai untuk kebutuhan konsumen? Ya sudah. Oke. Kenapa Ibu lebih sering belanja ke pasar kalau boleh tahu? Karena di pasar itu perlengkapannya banyak. Apa yang kita cari lebih ada di pasar. Bisa tawar menawar juga ya? Iya. Masalah harga itu bisa tawar menawar. Gimana ya? Gimana itu? Pokoknya kita nawar tuh lebih bebas dibanding di toko. Kalau boleh tahu seberapa sering sih Bu belanja di pasar ini? Hampir setiap hari saya di pasar. Oke. Terima kasih ya Ibu ya. Oke. Jadi itulah sesi wawancara saya bersama salah satu pedagang di pasar. Oke. Terima kasih Bu. Berdasarkan luas wilayahnya sendiri, Pasar Batu Bulan adalah termasuk jenis pasar lokal karena hanya meliputi wilayah tertentu dan umumnya barang yang ditawarkan merupakan barang khas dari daerah tersebut. Berdasarkan waktu penyelenggaraannya, Pasar Batu Bulan termasuk pasar harian karena waktu transaksinya setiap hari. Contohnya seperti Pasar Batu Bulan ini yang menjual kebutuhan pokok setiap harinya. Selanjutnya berdasarkan barang yang diperjualbelikan.
Pasar Batu Bulan termasuk pasar output atau pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan rumah tangga atau perabotan rumah tangga. Oke, itu dia keseruan aku di pasar tradisional. Selanjutnya, yuk ikuti keseruan aku di pasar modern. Nah, pasar modern sendiri adalah pasar yang tidak melibatkan antara pembeli dan penjual secara langsung, tetapi harganya sudah ditetapkan secara tetap. Selanjutnya, ada pun kelebihan dan kekurangan dari pasar modern. Yang pertama, bersih dan nyaman. Yang kedua, produk berkualitas. Dan yang ketiga, penyedia lapangan kerja. Nah, selanjutnya ada pun kekurangan dari pasar modern. Yang pertama, eksploitasi pemasok. Yang kedua, mengurangi devisa negara. Dan yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Oke, selanjutnya perbedaan pasar modern dan pasar tradisional. Perbedaan yang pertama dari segi fasilitas. Pasar tradisional lebih ke aspek fungsional, sedangkan pasar modern lebih menyerapkan kenyamanan pelanggannya. Yang kedua, profil penjual. Di pasar tradisional umumnya sebagai pelaku usaha kecil, sedangkan di pasar modern lebih perwakilan atau agen dari produk yang ditawarkan. Yang ketiga, harga jual. Harga di pasar tradisional lebih terjangkau dan bisa tawar-menawar, sedangkan di pasar modern harga tetap dan biasanya lebih mahal. Yang keempat, metode transaksi. Di pasar tradisional dilakukan secara langsung, biasanya terjadi proses tawar-menawar, sedangkan di pasar modern dilakukan di kasir dan bisa dilakukan dengan transfer bank. Yang kelima adalah jam operasional. Pada pasar tradisional, khususnya di pagi hari, suatu pasar dimulai pada jam 3 pagi sampai jam 12 siang. Sedangkan di pasar modern, biasanya jam operasional dari jam 9 hingga jam 10 malam. Oke, selanjutnya ada pun ciri-ciri dari pasar modern. Yang pertama, tata ruang yang nyaman. Yang kedua, lengkap, berkualitas dan efisien. Yang ketiga, pembeli dapat menemukan kebutuhannya. Yang keempat, menerapkan industrialisasi jasa. Dan selanjutnya ada pun contoh dari pasar modern. Yang pertama, supermarket. Dan yang kedua, superstore. Ketiga, minimarket. Dan keempat, distribution store. Nah, itu tadi beberapa materi yang dapat aku sampaikan tentang pasar tradisional dan pasar modern. Aku Igede Dodi Dharma Yoga pamit undur diri. Om Santi 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 Om.